dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kembali kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana cara kita menerima warisan dari surga. Supaya kita tidak hanya sekedar berpikir warisan duniawi. Sebab warisan duniawi itu mudah untuk hilang, mudah habis. Tapi warisan surgawi akan menuntun kita masuk dalam kerajaan surga. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat 2-10. Surat 1 Timotius pasal 6 ayat 2-10. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kalau kami menerima warisan, sukacita kami besar. Tapi seringkali kami lebih menyukai warisan duniawi yang sebentar saja sebetulnya hilang. Atau dengan warisan itu kami bisa menyakiti sesama kami. Atau dengan warisan itu kami juga bisa menjalani kehidupan yang tidak benar. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana kami menerima warisan dari surga yang menuntun jalan hidup kami masuk ke dalam kerajaan kekal. Kiranya Roh Kudus tercurah dan membuat kami memahami kebenaran firman. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak... Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Alkisah ada seorang kaya. Dia punya 3 anak, ya, laki-laki semuanya. Lalu dia berpikir bagaimana dia akan membagi warisannya. Kalau dibagi rata sebetulnya tidak masalah. Cuma dia sayang pada perusahaan yang sudah berdiri dengan besar. Karena dia tahu bahwa 3 anaknya itu punya 3 watak yang berbeda. Nah, kalau diserahkan pada anak yang besar, dia ragu-ragu warisan itu dalam sekejap akan habis. Karena orang ini atau watak dari anak yang besar itu tidak terlalu jujur. Ya. Dia suka berfoya-foya dan menggampangkan persoalan-persoalan dengan cara-cara yang kurang baik. Sementara yang tengah itu tidak hobi untuk berbisnis. Dia lebih suka menekuni dunianya sebagai seorang pengacara. Ya. Dia lebih suka menuntun seseorang untuk mengalami, dibebaskan dari tuntutan-tuntutan, apalagi kalau orang itu tidak bersalah gitu ya. Dia suka sekali menolong orang lain. Nah, anak bungsu ini manja. Ya, anak bungsu ini manja, taunya apa-apa ada.
taunya apa-apa beres gitu ya. Jadi Bapak ini berpikir kalau perusahaan besar ini dibagi kepada 3 anak, siapa yang layak untuk memimpin? Maka kemudian dia memanggil 3 anaknya dan mengatakan begini, aku memberikan kepadamu modal kecil. Ya. Coba kamu upayakan modal ini untuk bisa menjadi satu perusahaan yang baik. Dan kalau itu berjalan dalam waktu 1-2 tahun, berarti kamu layak untuk mewarisi perusahaan ini. Artinya kepemimpinan akan di bawah kepemimpinanmu, walaupun nanti hasilnya tetap harus dibagi 3. Nah, kemudian dengan modal yang ada, Bapak ini memberikan kepada 3 anaknya. Dan 3 anak ini mulai kerja. Yang pertama, dia berpikir, wah ini modal kecil. Untuk bisa menjadi perusahaan besar dalam waktu 1 tahun, tidak mungkin. Oleh karena itu, saya harus menambah modal. Gimana caranya? Dia lihat tabungannya. Oh bisa. Diam-diam dia menambah modal pada modal yang diberi ayahnya itu, lalu dia mendirikan usaha. Ya memang secara bisnis mungkin ini benar, tetapi ada ketidakjujuran seperti wataknya. Ya, dia menambah dan dia memulai usaha. Jadi ketika dia buka usaha, wah langsung kelihatan sudah mapan gitu ya. Ya, dia mulai mengerjakan kerjaan itu. Bapaknya tahu nggak mungkin modal segitu bisa bangun usaha seperti itu, tapi bapaknya diam saja. Lalu apa yang dilakukan dengan anak kedua? Sebagaimana watak sifatnya dia suka menolong, maka dia pergi ke toko-toko buku. Dia belajar untuk berbisnis, mencari ilmu manajemen, ilmu bisnis, supaya dia bisa mengelola. Karena dia bilang, saya tidak berlatar belakang bisnis sama sekali. Tetapi di samping dia belajar tentang manajemen dan bisnis, dia juga mendalami dirinya dengan firman Tuhan. Maka dia mencari buku-buku tentang firman. Dia sungguh-sungguh bertekun dan berpegang pada Alkitab. Dan itulah yang dia lakukan. Lalu bapaknya berpikir anak ini kutu buku ya, senangnya baca, karena itu ya sudah mau gimana lagi, bapaknya memang sebetulnya sudah putus asa terhadap anak nomor 2. Apalagi nomor 3. Nah nomor 3 ini mengatakan kepada temannya, dia bilang, nih aku kasih modal, ya, sekarang usahakan, pakai namaku, nanti kita kerjasama. Ya, pokoknya aku tahu jadi aja begini. Dia lebih banyak santai, tidak berpikir, tidak mau kerja keras. Ayahnya menjadi sedih. Kalau diserahkan perusahaan besar, bagaimana ini? Ya. Akhirnya 1 tahun berlalu. Yang 3 anak ini dipanggil. Apa yang sudah kamu lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak yang besar mengatakan, nih, usaha saya sudah mulai berdiri, sudah mulai jadi, sudah mulai besar. Lalu bapaknya tanya, secara bisnis memang benar, kamu menambah uangmu, tapi kamu tidak jujur, karena aku hanya memberikan uang sekian. Kamu tidak mengelola dengan uang yang ada, tapi kamu menambah, entah bagaimana caramu menambah. Bahkan aku dengar, bukan cuma tabunganmu, tetapi kamu juga utang dari bank. Nah, kalau perusahaan ini isinya cuma utang, bagaimana dia bisa berdiri? Anak yang besar cuma diam saja. Lalu yang kedua, apa yang kamu lakukan? Saya cuma baru belajar, tetapi di samping belajar tentang bisnis, memanage satu perusahaan yang sudah cukup besar, saya juga belajar tentang firman Tuhan. Nah, untuk apa? Lalu anak itu menjawab, sebagaimana ayah tahu saya suka sekali untuk dekat dengan Tuhan, suka dengan perdamaian, sehingga kalau saya mengelola perusahaan ini, maka saya harus menjadi terang di tengah kehidupan seluruh karyawan, bahkan rekan-rekan bisnis, bagaimana bisnis ini berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Saya memang bukan seorang bisnismen, tapi saya bertekad untuk belajar. Bapaknya diam saja. Nah, yang ketiga, ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya kerjasama tuh sama teman saya. Ya, dia banyak kerja, modalnya dari saya. Dia yang lebih banyak berpikir, dia yang lebih banyak mengolah uang, dia yang lebih banyak untuk mengerjakan perusahaan kecil ini. Saya lebih banyak diam, kan saya sudah kasih modal. Ya. Lalu bapaknya berkata, kalau begitu izinkan saya merenung selama 1 minggu ini.
Setelah 1 minggu dia memanggil kembali 3 anaknya dan dia mengatakan, saya akan mewariskan ini pada anak nomor 2. Dia bukan bisnismen tetapi dia bertekad untuk menjadi seorang pembisnis. Ditambah lagi dia bertekad untuk dekat dengan firman Tuhan. Sebab ketika dia dekat dengan firman Tuhan, kesulitan yang akan dialami akan dia atasi dengan baik. Bukan mudah cari pinjaman, bukan mudah diserahkan pada orang lain, tetapi dia akan berpikir bersama-sama dengan direksi, karyawan, dan mungkin rekan-rekan bisnis yang lain, bagaimana ini bisnis bisa berjalan di dalam damai, tidak merugikan orang lain, tidak mencari untung yang sebesar-besarnya, tetapi bisa membawa kebaikan bagi semua pihak. Saudara, cinta akan uang, akar kejahatan. Cinta akan Tuhan, akar segala kehidupan. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Ya, kemalasan, malas berpikir akan menjadikan orang itu juga tidak punya semangat hidup. Anak nomor 2 ini mengatakan, saya harus mati-matian belajar lagi. Bagaimana melanjutkan usaha. Akhirnya dialah yang menerima tahta warisan itu, dibimbing oleh ayahnya. Adik kakaknya ya kecewa, marah. Tapi si tengah ini berkata, jangan kecewa, jangan marah. Ini bukan milikku. Ini milik kita bertiga. Mari kita tetap kerjasama. Adikku, cobalah kamu sedikit berpikir. Aku memberikan bagian ini untuk kamu kelola. Pikirkan dengan baik. Kamu bisa berdiskusi dengan tim, dengan aku, dengan kakakmu. Yang besar juga bisa. Lalu dia katakan pada kakaknya, Kak, jangan kamu kecewa atau marah. Tetapi mari kita kerjasama. Ya, dengan kejujuran. Kalau kita harus pinjam, maka harus diperhitungkan semua itu dengan baik, bukan karena kecurangan. Ya, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar saja, tetapi bagaimana hasil dari perusahaan ini bisa menghidupkan orang-orang yang menjadi karyawan atau orang lain di sekitar kita. Nah, kakak dan adiknya mulai berpikir, tapi ya gimana lagi? Ada rasa enggan awalnya. Tapi cinta kasih yang besar di dalam diri si tengah ini. Karena dia lebih mencintai firman daripada mencintai uang. Dia membangun dirinya, dia membangun perusahaan dibimbing oleh ayahnya, bekerja sama dengan kedua saudaranya. Akhirnya pada saat ketika ayah itu sudah tua, perusahaan ini sudah menjadi lebih besar dalam kepemimpinannya. Dan yang lebih menyenangkan dikatakan si tengah ini selalu sujud di hadapan Tuhan bersama dengan keluarganya. Istri anaknya pun dibimbing, diajarkan untuk tetap takut akan Tuhan. Jangan cintakan uang. Cintakan uang akan merusak kehidupan. Coba katanya kepada istrinya, aku sekarang sudah menjadi pemimpin besar. Uangku berlimpah. Aku bisa cari istri baru. Aku bisa berselingkuh dan sebagainya. Tetapi kan aku takut akan Tuhan. Maka kekayaan yang bisa dipakai untuk tidak benar, aku alihkan untuk yang benar. Ada banyak rumah yatim piatu yang kita bisa bantu. Istrinya mengatakan, benar Pak. Aku salut dengan Papa. Tetapi aku juga tetap akan menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan. Kita saling menopang ya. Itu yang mereka alami dalam keluarga. Juga anak-anaknya. Nah, keluarga kakak dan adik dari si tengah ini juga akhirnya belajar dari keluarga anak tengah. Istri, anak dari kakak dan adik tengah ini mulai mengikuti jejak, mengikut Kristus. Karena mereka katakan memang benar, cintakan uang itu menyenangkan. Bisa jalan-jalan, bisa foya-foya, bisa beli ini dan itu, tapi akhirnya kepahitan. Namun ketika cintakan Tuhan lebih besar, akhir yang dinikmati adalah kemanisan demi kemanisan. Nah, kita mau terima warisan yang mana? Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita pegang dan kita kelola supaya kita bisa masuk dalam manisnya sorga? Atau kita mau menikmati manis duniawi tapi dalam sekedap akan menjadi pahit yang sangat pahit? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Sungguh besar karunia-Mu ya Tuhan, memberikan kepada kami hak waris kerajaan surga. Biarlah kami pegang teguh, supaya pada saatnya kami boleh kembali dalam kemuliaan sorgawi. Oleh karena itu jangan biarkan sedikit pun hati kami cintakan dunia, cintakan uang. Tetapi kami akan cinta Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Hati kami takut akan Engkau.
Dan kami akan menghadapi segala perkara kepahitan hidup dengan kuasa kehadiran-Mu yang membawa kemanisan. Maka kepahitan itu akan tersingkir, diganti dengan kenikmatan dan kemanisan. Kiranya Kau berkuasa dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Permata hatiku tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, yeah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu.